Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Petualang Sosial. Pada video kali ini saya akan sharing tentang satu kejadian yang dialami oleh dua teman saya terkait dengan upaya penipuan dengan modus peminjaman online. Jadi pada tanggal 6 bulan Mei tahun 2021 ini tiba-tiba ada pesan masuk ke dua orang tersebut, calon korban. Pesan tersebut berisi tentang tagihan dari mereka kepada dua calon korban tersebut dengan melampirkan nama lengkap, alamat, kemudian tempat mereka beraktivitas, apakah yang satu bekerja, yang satu di kampus kuliah. Itu mereka tahu di mana lokasi kampus mereka, nama kampusnya apa, begitupun dengan yang bekerja, nama perusahaannya apa, lokasinya di mana, itu mereka tahu semua. Sehingga satu calon korban ini sampai shock, dia pingsan gitu karena isi dari pesan yang dikirimkan itu diantaranya satu tentu tentang penagihan sejumlah nominal yang dikirimkan tadi, dan itu harus dibayarkan. Di pesan tersebut disebutkan tempat pembayarnya yaitu di Indomaret dan Alfamart melalui kode pembayaran tadi gitu ya. Ini pesan yang diduga penipuan tadi teman-teman, dari nomor, ini nomor lengkapnya 082896888024. Isinya yaitu, jika tidak ada pembayaran pinjaman Anda hari ini di jam 12.30, maka data Anda akan diserahkan ke bagian eksekusi data. Saya tunggu konfirmasi pembayaran pinjamannya sampai jam 12.30. Jika di jam 12.30 tidak ada konfirmasi pembayaran pinjaman, maka data Anda saya lepas ke bagian eksekusi data dan datanya akan disebarkan di grup kontak Anda. Jadi silahkan respon baiknya untuk melakukan pembayaran pinjaman. Nama dan alamat saya tutup sebagian teman-teman, ini satu alamat dengan saya. Jadi pesan ini dikirimkan kepada orang yang tidak pernah merasa meminjam uang ke pinjol ya. Ini masalahnya, makanya saya katakan ini indikasi penipuan. Yang kedua, isi terornya itu adalah mengancam ketika mereka tidak mau membayar akan mengirimkan pesan tagihan begitu ke nomor kontak WhatsApp, kemudian kontak media sosial lainnya termasuk Facebook, Instagram dan lain-lain gitu. Sehingga mereka merasa ketakutan sampai nangis-nangis begitu karena takut akan teror itu. Kita baca lanjutan pesannya. Ditunggu jam 1. Kalau sampai tidak ada kampus atau sekolah Anda tempati Facebook WA grup Anda jelek. Kemudian si penipu mengirimkan kembali pesan tentang tenggat waktu dan dia meminta jangan diblok nomor ini. Respon dengan baik karena ada pernah pinjam aplikasi online, data Anda tersimpan. Ini nomor tagihannya mereka cantumkan. Ditunggu jam 2 pembayarannya lewat Alfamart. Kemudian dia menyebutkan nama Facebook, kampus dan lain-lain lah begitu. Dan di sini mereka mulai melancarkan teror. Yang ketiga, di pesan itu juga disebutkan bahwasannya kalau mereka tidak mau membayar nominal tersebut, maka 2 jam ke depan tagihannya akan semakin membengkak begitu, berkali lipat. Dan kemudian dia mengechat kembali seperti ini. Sudah benar data saya? Ditunggu pembayarannya. Kalau tidak ada jam 2, data Anda akan saya serahkan ke pihak lapangan. Jam 2 ditunggu. Kalau tidak ada data Anda diserahkan ke pihak lapangan untuk ke rumah Anda. Dia mengirimkan maps ke calon korban, yang memang maps ini lokasinya tidak begitu jauh ya dari rumah para korban. Jadi dia seolah-olah sudah dekat di sekitar rumah calon korban.
agar si calon korban memang segera membayarkan hutangnya yang sebenarnya tidak pernah mereka berhutang begitu. Ini screenshot dari dua calon korban yang dikirimkan pesan tagihan begitu. Bahkan yang satu menceritakan sempat tidak sadarkan diri atau pingsan karena ketakutan, dan mereka mencoba untuk tetap tenang begitu. Di sinilah saya mencoba untuk menenangkan juga, terutama satu korban agar tidak mengambil keputusan yang salah, apalagi sampai mengikuti keinginan dari si penipu. Dan saya sarankan kepada dua korban itu untuk tidak membalas lagi pesan yang dikirimkan oleh calon penipu itu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya upaya-upaya penipuan semacam itu memang sudah banyak sekali terjadi, atau hampir setiap harinya masuk melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui media sosial lainnya, tentang mulai dari penawaran sejumlah uang, kemudian pesan tentang informasi bahwasanya kita mendapatkan undian, mendapatkan hadiah dari platform jual beli ataupun dari yang lainnya. Mungkin kita bisa dikatakan sudah tidak mempan lah begitu untuk tertipu. Akan tetapi pesan seperti itu ketika sampai kepada orang yang tidak begitu kritis, maka potensi tertipunya sangat besar. Oleh karena itu kita tetap harus berupaya untuk saling menginformasikan, untuk saling mengingatkan agar jangan sampai teman atau bahkan saudara kita tertipu melalui pesan-pesan seperti itu begitu. Dan kepada orang-orang yang punya niatan untuk menipu itu, melalui video ini saya mengingatkan bahwasannya tidak pernah ada kejahatan yang sempurna. Maka saudara pada satu saat pasti akan menerima getahnya, akan menerima imbalan dari apa yang dilakukan oleh saudara. Oleh karena itu, hentikan mulai dari sekarang upaya-upaya untuk menipu, dan segera melakukan upaya-upaya mencari nafkah, mencari penghidupan yang halal, yang tidak merugikan orang. Dan kita yakin bahwasanya ketika seseorang memiliki niatan baik untuk berubah, maka jalannya akan sangat mudah. Ikuti terus petualangan Zang, petualang sosial. Like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, komentar, dan share video ini.